Ini juga bisa menjadi indikator ininya nyala, Pak. Ada lagi yang bikin aki tersebut dia tidak mau ngisi. Jadi beberapa masalah di alternator, yaitu karbon brasnya habis. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini ada call darurat Mas Ardi. Apa itu, Pak? Dinamo ampere atau alternator itu nggak ngecas. Awalnya lampu indikator baterai atau aki di dashboard hidup. Hidup ya, nyala ya? Apa yang harus saya lakukan Mas Ardi? Yang harus dilakukan adalah sabar dulu kali ya. Sabar dulu. Mematikan mesin dulu, Pak. Mematikan mesin, karena nanti kalau indikator nyala, indikator baterai nyala, itu artinya dia terjadi malfungsi di sistem pengisian aki. Jadi yang mengisi aki itu kan ada di mesin ini, ada namanya alternator, Pak. Ini kita ada satu sampling. Nah, alternator ini kan dia kan ada beberapa bagian ya. Di antaranya ada poli. Ini yang menjadi media untuk penyebab alternator sumbunya itu menjadi berputar. Jadi di dalamnya ada armaturnya, kemudian dia ada lilitan, di armaturnya itu ada lilitan apa itu namanya, tembaga. Yang dia kalau lilitan tembaga itu dia kan kalau lilitan itu ada magnetnya, maka dia akan menjadi listrik, Pak, kalau dia berputar. Betul. Nah, itu dia di dalamnya ada IC regulatornya, kemudian di dalamnya juga ada diodanya, beberapa fungsi. Tapi ketika dia sistem pengisian ini bermasalah, maka mobil udah pinter, Pak, ngasih indikator. Jadi di sana ada indikator baterainya nyala. Kalau baterainya nyala, bisa jadi nggak terjadi pengisian kayak gitu, atau mungkin overcharge. Jadi pengisian ini dia harus di voltasenya itu sekitar main di 14, Pak. Rata-rata dia 14 sampai 14,4 kayak gitu. Itu kalau udah di atas 14,4 itu mendekati 15 biasanya udah overcharge. Udah overcharge. Tapi umumnya sih 14, 14,3 itu adalah kebanyakan arus yang masuk ke dalam ini ya, aki ya. Untuk dilakukan pengisian selama mobil awal starter. Jadi awal starter dia ngisi atau enggak. Kemudian ketika dia digas RPM 2000 sampai dengan 2000 ke atas, dia overcharge atau enggak. Kalau misalnya dia overcharge berarti ada masalah di regulatornya, IC regulatornya dia bermasalah. Atau mungkin kalau misalnya dia mobil ketika dimatikan, kemudian dia mau ini, Pak, si aki ini dia sering ngedrop. Itu bisa jadi diodanya di sana, karena kan di sana kan ada penyarah arus ya. Jadi kalau ketika kunci kontak di off kan, harapannya si aki ini dia tidak ngeground masuk ke alternator. Kalau alternatornya dia grounding terus, maka dia diodanya bisa jadi jebol di sana. Seperti itu. Jadi ada banyak faktor, Pak Taufik. Ketika Pak Taufik indikatornya itu menemukan indikator nyala, hidup, matikan mesin. Jadi buru-buru mematikan mesin. Jangan dibiarkan mesin hidup. Terutama mobil-mobil yang sekarang injeksi. Mobil-mobil injeksi itu kan udah ada ini apa ya? Ada kontrol modulnya. Ada electrical control modulnya. Nah, ECU ya. Itu kalau misalnya ECU dia tidak mendapatkan arus standby 12 volt dari aki, misalnya dia di bawah 8 volt saja, beberapa mobil dia nggak mau hidup. 8 volt nggak mau hidup? Nggak mau hidup. Jadi dia mutlak harus 12 volt. Jadi kalau misalnya dia kadang di bawah 12 volt, misalnya gini, starter drop itu kan dia umumnya kan 9 sampai 10. Starter drop itu ketika mobil awal hidup, Pak. Iya. Starter itu kan memerlukan kuat ya, kekuatan yang sangat besar, daya yang dipakai pun juga besar. Nah, itu biasanya voltase yang di baterai itu akan ngedrop. Nah, kalau dia ngedropnya misalnya dia di bawah 8, itu biasanya mobil cuma cengok, nggak kunjung hidup. Tapi kalau dia misalnya masih di atas 8, masih di atas 8,5 gitu, dia meskipun cengok, itu masih mau hidup. Karena apa? Karena di sana ada arus standby yang ada di ECU, sehingga ECU bisa mengolah data, ngirim trigger ke coil dan lain sebagainya, sehingga terjadi pengapian. Seperti itu, Pak Taufik. Tapi kalau misalnya dia itu tadi di bawah 8 volt, itu dia akan sulit hidup. Seperti itu. Nah, yang menyebabkan aki ngedrop itu apa? Di antaranya adalah itu tadi yang kita sebutkan, bahwasanya di alternator ini ada penyara arusnya. Penyara arusnya itu tadi dia rusak. Ya biasanya dioda itu jadi satu di IC regulatornya, jadi udah komplit tuh. Kalau mobil-mobil dulu mungkin terpisah. Yang terpisah, Mas. Diodanya itu bentuknya kayak kedelai itu loh.
kedelai, bener ada yang kotak ya, iya. Ya. Oh iya. Jadi kan ada bulut-bulutnya itu. Nah, itu adalah dioda penyarah arusnya. Kadang-kadang kalau satu terminal dioda dia jebol, kalau mungkin teman-teman yang dulu pernah di STM ya, kalau dia jebol diganti diodanya itu aja mungkin bisa sembuh. Tapi kalau sekarang kebanyakan kayak gini Pak Taufik. Ini dia jadi satu di sini di IC regulatornya. Oh. Kalau ini dia bermasalah, maka dia akan ngedrop. Mungkin dia mau ngisi, tapi ketika dia dimatikan mesinnya, dia terjadi kebocoran di sistem alternatornya sehingga dia ngedrop. Ada lagi yang bikin aki tersebut dia tidak mau ngisi. Jadi beberapa masalah di alternator yaitu karbon brasnya habis, yang menghubungkan armatur tengahnya itu sehingga dia bisa si lilitan ini bisa ada arusnya. Itu kan harus dililiti arus plus minus. Jadi kalau dia brasnya ini atau brastelnya ini, sikatnya ini dia habis, maka si armaturnya nggak tersentuh oleh ini arus. Betul. Sehingga dia mengakibatkan tidak terjadinya pengisian ya, karena dia nggak ada lilitan ini, dia tidak ada arusnya. Sehingga hubungan antara aki dengan alternator itu sangat kompleks ya. Sehingga dia ketika dia ada disconnect atau tidak nempel di armaturnya saja, itu dia mengakibatkan alternator meskipun dia berputar seperti ini, dia tidak teraliri arus, dia juga tidak akan menghasilkan gelombang listrik. Nah, di dalamnya sini kan sebenarnya arus yang dihasilkan oleh lilitan itu kan arus AC, Pak. Betul. AC itu bolak-balik, bukan AC pendingin. Nah, arus AC bolak-balik. Arus AC bolak-balik ini dia akan disearahkan menjadi DC, seperti itu. Nah, arus yang keluar dari alternator, outputnya itu adalah sudah berbentuk DC seperti ini Pak Taufik. Ini ada beberapa kabel. Nah, ketika dia kabel ini misalnya dia pecah pun, ini juga bisa menjadi indikator ininya nyala Pak. Jadi tadi ya misalnya dia overcharge, regulator IC-nya rusak, kemudian dia brastelnya habis. Kemudian dia soketnya ini dia pecah. Yang ketiga, itu pun juga akan mengakibatkan arus yang dia punya indikator yang di speedo dashboard, itu menjadi nyala. Kayak gitu. Karena apa? Karena untuk sambungan-sambungan ininya penyambung listriknya itu dia mengalami putus atau mungkin putus nyambung ya. Putus nyambung itu juga bisa mengakibatkan pengisian menjadi terganggu. Sehingga teman-teman kalau ketika aki kok tahu-tahu ngedrop, kemudian indikatornya nggak nyala, itu juga bisa Pak, kasusnya yang lain. Jadi belum tentu masalah di alternator ini selalu muncul tanda baterai. Jadi bisa juga karena misalnya ini ada satu kasus puli. Beberapa kan kita dulu pernah membahas kasus puli yang one way Pak. Kalau ini bukan one way, dia meskipun gini kemudian dibalik kayak gini dia nggak loss. Tapi kalau one way itu dia diputar ke sana mau ngunci, tapi begitu mundur ke belakang dia mau loss. Nah, itu apabila dia pulinya ini bermasalah, macet kah atau mungkin loss kah, maka dia tidak akan bisa memutar armatur yang ada di tengah-tengah. Maka ini yang terjadi, dia tidak akan melakukan pengisian seperti itu Pak Taufik. Itu sudah pernah kita bahas di video yang lain ya Mas? Ya betul, sudah pernah kita bahas. Nah, ketika aki tersebut ngedrop, itu jangan buru-buru kita ganti akinya dulu. Khususnya aki basah ya. Kalau untuk aki kering, ketika dia ngedrop, dia memang kebanyakan udah nggak bisa dicas lagi. Tapi kalau aki basah, kita coba lakukan cek dulu air akinya. Kalau air akinya dia masih dalam kondisi kurang, maka ditambah. Tapi kalau air akinya pas, maka coba dicas dulu. Bisa jadi akinya masih bagus, dia mau nyimpen, tapi masalahnya di yang mensuplai arus ke aki, sehingga dia nggak bisa tersuplai arus 14 volt seperti itu. Nah, ketika sebelum ganti aki itu tadi dicas dulu, kemudian ketika sudah dicas, aki dipasang, lalu diukur pengisiannya. Caranya mengukur pengisian adalah dengan multimeter ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya nggak mau repot, langsung panggil aja teman-teman dari ini bengkel spesialis aki atau toko aki. Seperti itu. Nah, nanti biar diisi tuh, dicek tuh pengisiannya. Pengisiannya apakah dia ada 14 volt atau enggak. Kalau nggak ada 14 volt berarti kasusnya ini Pak Taufik. Seperti itu. Ini alternatornya berarti harus dibawa ke bengkel spesialis dinamo. Mas Ardi, pada saat kita melihat tadi ada indikator dan Mas juga sudah menyebutkan penyebabnya itu apa, bisa
kurang, bisa lebih ya. Ya, betul. Dan bahkan ada switch-switch yang bermasalah, pecah gitu. Nah, cara manual untuk ngecek bahwa alternator kita ini yang bermasalah, bukan Ya. aki yang tekor. Betul. Jadi ketika cara ngeceknya pertama yang manual ya. Ya, yang Jadi manual. sebenarnya ketika dia manual itu kunci kontak di-on-kan saja, Ah. maka dia akan terjadi kemagnetan di area alternator. Oh, di mana, Mas? Di area Mesin tanpa harus hidup ya? Tanpa harus hidup. Jadi dia di-on-kan saja. Ini biasa terjadi kemagnetan di armatur tengahnya ini. Jadi teman-teman bisa ngecek dengan kondisi membawa obeng ya. Obeng? Yang berbahan dari besi atau kunci atau apapun yang sifatnya dia berbahan besi. Itu bisa ditempelkan di sini. Cetek. Nah, kalau dia mau nempel, berarti karbon beras dalam kondisi bagus. Oke. Kita belum bisa ngecek pengisiannya bagus atau enggak. Karena ngecek pengisian harus hidup. Nah, ini Pak Taufik ini ada satu ini ya, mobil ya, tips ya. Ya. Jadi ketika ini kunci kontak kita on kan, teman-teman bawa obeng. Jadi untuk mengetahui dia ada kelistrikannya atau enggak, atau berasnya dalam kondisi bagus atau enggak, ini kita bisa cek. Nah, dia nempel ya. Oh iya, nempel. Jadi tanpa harus menghidupkan mesin pun ya, Mas ya? Ya, ini saya pegang gini teman-teman, kondisinya. Nah, dia nempel ya. Coba saya pisahkan. Oke. Nempel ya. Oh, betul nempel. Tuh, nempel. Tuh. Nempel ya. Oke. Ini Cukup coba hanya saya matikan kunci kontaknya teman-teman. ya. Ini Pak Taufik mungkin bisa megang Pak. Gini Oke, Pak. siap. Iya. Maaf kawan-kawan, ini kelihatannya mau buka puasa ini jamnya. Jamnya kawan. Oh, betul. Oke, saya Betul. off kan ya Pak. Ini saya off kan. Nih, Mas Hari akan off kan nih. Hilang. Hilang ya? Hilang. Oke. Jadi kayak gitu, itu cara mengecek alternatornya kondisinya bagus apa enggak. Jadi kalau untuk itu baru ini dia Indikator. bisa menjadikan itu sebagai mengeluarin arus atau enggak. Oh. Kayak gitu. Jadi kan ketika dia itu terhubung armaturnya, kemudian di sana ada gelombang magnet ya. Kalau armatur masih terhubung, tapi kan ketika dia menjadi magnet atau enggak itu kan kalau udah dikasih arus. Nah, kalau udah dikasih arus dia ada kemagnetan, berarti dia untuk mengisinya itu bisa. Intinya kayak gitu. Nah, nanti tergantung ketika dia pengisian masuk ke baterai itu, dia kalau kurang itu bisa jadi brushlnya udah mau habis. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau dia kelebihan itu bisa banyak faktor. Bisa jadi karena IC regulatornya rusak, kemudian bisa jadi karena pertautan antara soket itu nggak bagus, bisa jadi karena sekring. Di sana ada sekring alternator biasanya Pak. Di tiap-tiap mobil itu ada fuse alternator. Jadi tujuannya kalau nanti terjadi konsleting di alternator, karena kan riskan ya, sesuatu yang plus minus berhubungan, kemudian nanti kalau dia ada lilitan yang dia nyerempet antara plus minusnya, maka itu bisa terjadi konsleting, maka harus dilengkapi dengan fuse. Itu fuse-nya kalau misalnya dia fuse-nya semi putus atau mungkin fuse-nya putus, itu justru overcharge. Oh, malah overcharge ya? Bisa jadi overcharge seperti itu. Fuse-nya dari posisinya di mana, Mas? Biasanya di tempat tergantung kondisi mobil, Pak. Biasanya ini jadi satu dengan box fuse. Di sini ada fuse box atau IPDM ya kalau di sana. Atau kalau untuk mobil-mobil lain biasanya di depan-depan sini juga ada fuse, ada sekring seperti itu. Munculnya indikator itu hanya memberitahukan kepada pengemudi bahwasanya mobil ini terjadi masalah di sistemnya. Sehingga ketika apapun itu indikator yang nyala, maka sebaiknya mesin segera mobil ditepikan, kemudian mesin dimatikan. Baru setelah itu dilakukan pengecekan. Mulai dari pengecekan, kalau misalnya baterainya nyala, pengecekan dari baterainya dicek, unit baterainya bisa jadi akinya ngedrop, bisa jadi karena belt fan-nya itu dia lepas, bisa jadi karena dia punya puli macet, atau mungkin brushlnya habis. Mungkin Pak Taufik ada pengalaman? Nah, ini Mas Ardi berbagi sedikit tentang tentang alternator ya. Saya dulu pemilik mobil tua ya, yang tidak memiliki komputer. Adapun komputer, laptop sendiri nggak terhubung dengan mesin. Ya. Nah, jadi kalau zaman dulu alternator hidup, kode baterai hidup, ya, kita masih berani jalan. Ya. Nah, benar. pada saat mobil sekarang yang butuh arus ke ECU ya. Nah, jadi yang dilakukan itu nggak bisa jalan terus ya? Nggak bisa. Jadi, apa yang terjadi? Oke, ya itu tadi ketika dia aki tersebut drop, itu kan banyak ya tanda-tandanya ya. Itu bisa jadi
klaksonnya menjadi lemah, kemudian jalan bisa menjadi dudutan, power window nggak mau naik turun, itu bisa banyak faktor. Nah, ketika dia itu ngedrop akinya, maka secara otomatis sistem pengapian menjadi terganggu. Jadi nyendat-nyendat. Kalau mobil-mobil dulu ketika dia bahkan akinya ngedrop sekalipun, tanpa aki pun bisa nyala. Mobil masih bisa nyala. Sama seperti motor ya. Sepeda motor itu kalau dia sistemnya menggunakan sistem AC, jadi dari spool itu langsung bisa masuk ke dalam kiprok dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan mobil-mobil yang lama, ketika alternatornya dia masih mau mengisi, kadang-kadang di sana ada yang masuk langsung ke distributor, kemudian ada yang harusnya masuk langsung ke starter. Jadi ketika dia aki itu nggak ada, meskipun akinya nggak ada ya, tapi dia pengisiannya itu tetap ada. Kadang mesin hidup bisa di starter, mesin hidup, tapi kan akan berdampak starter nabrak flywheel sehingga dia bunyi kerak seperti itu. Tapi kalau mobil-mobil sekarang nggak bisa seperti itu. Kalau mobil-mobil dulu ya mungkin kayak Pak Taufik pernah punya pengalaman ketika mobil tersebut dia kondisi hidup, itu dia dilepas ininya, baterainya, itu masih tetap bisa jalan sampai beberapa kilometer. Tapi kalau mobil-mobil sekarang mungkin ketika dia ganti baterai saja Pak Taufik ya, ketika dia dilepas, lepas mesin hidup nih, akhirnya ngedrop, kemudian dia mau langsung ganti tanpa harus mematikan, karena kalau mematikan harus starter ulang ya, dorong ya. Jadi dia kondisinya dilepas baterai negatif, baterai positif, itu dilepas seperti itu aja, kadang-kadang mesin menjadi ngedrop RPM-nya, karena memang si ECU-nya nggak dapat supply. Gitu. Tapi kalau misalnya dia dipakai dengan jarak jauh, itu akan sangat berisiko, Jadi ya banyak item-item elektrikal lainnya yang memang perlu supply dari aki yang tidak mendapatkan itu, sehingga dia memforsir. Efeknya ya nanti lama-lama mungkin beberapa modul bisa rusak. Jadi apa yang dilakukan? Matikan mesin. Berarti matikan mesin. Misalnya nggak ada bengkel dinamo terdekat. Iya. Pak Taufik bawa aki serep 3 piece misalnya. Maka dipasang aki, kemudian nanti paling jalan sekitar 2 kilo atau sampai dengan 5 kilo kalau nggak macet ya. Itu nanti nyendat. Maka dilepas lagi, ganti dengan aki yang lainnya. Seperti itu terus. Sampai tempat peristirahatan yang paling baik ya. Tapi kan nggak mungkin bawa aki sampai 3 lah. Intinya ketika mobil injeksi itu tadi, terutama alternator ya, itu dia nggak ngisi, maka dia akan menjadi beban buat aki. Aki hanya bekerja, hanya bisa mensuplai sejauh mana, seberapa banyak dia menyimpan arus. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya hal tersebut terjadi, indikatornya nyala, mendingan mesin langsung dimatikan deh, daripada nanti efeknya mungkin berkepanjangan. Ya kita sendiri sih belum nemuin ya. Kalau misalnya dia akinya tersebut indikatornya nyala, kemudian mobil terus dipaksa, efeknya apa untuk mobil injeksi kita belum tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bisa di-share. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.